Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Kembali kita berjumpa membahas strategi setan di dalam menggoda manusia. Salah satu cara setan menggoda manusia adalah an-naza' bainal mu'minin. Menghasut, mengadu domba, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama mukmin. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 200, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang untuk berbuat baik. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Apabila setan menggodamu dengan satu godaan, maka berlindunglah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini tips menghindari permusuhan yang ditimbulkan karena kejahatan orang kepada kita. Supaya tidak jadi musuh, supaya tidak menimbulkan kebencian, maafkan, perintahkan yang baik. Kalau kekeh petekeh, ngeyel sureyel, ngotot surotot, kekeh dia jahat, fa'arid 'anil jahilin. Berpaling dari orang bodoh. Tinggalkan. Jangan dilayani. Dan apabila setan menggodamu dengan satu godaan, jadi ketika orang menzalimi kita, menyinggung kita, setan menghasut untuk emosi, marah, lalu membalas. Ini kan berupaya untuk menimbulkan permusuhan. Maka bila muncul godaan setan, ta'awudlah, berlindunglah kamu kepada Allah. Karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baik dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau sesuai dengan ayat ini, a'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ada as-sami' dan al-alimnya, karena ayat ini innahu sami'un alim. Bisa dengan Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Pokoknya isinya minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Dan ayat ini konteksnya dengan kasus orang menyakiti kita, menyinggung, berbuat zalim, mengintimidasi atau yang sejenisnya, membuli. Kata Allah, jadilah pemaaf, maafkan dia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwihi illa izzan. Thalathun uqsimu bihinna alaikum.
Uqsimu 'ala Allahi bihinna 'alaikum. Ada 3 hal. Aku bersumpah kepada Allah bahwa 3 hal ini pasti benar. Salah satunya adalah ma zadallahu 'abdan bi'afwihi illa izzan. Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan. Orang yang memberi maaf atas kesalahan orang lain, Allah akan angkat kemuliaan. Khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Makanya memberi maaf hanya milik orang-orang yang bertakwa. Allah menyatakan di dalam Ali Imran mulai 133 dan seterusnya, Allah menyatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa, orang yang mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anin nas, dan yang suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mengisyaratkan orang menahan marah, orang yang memaafkan kesalahan orang termasuk ihsan, termasuk kebaikan. Dan pelakunya muhsin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi lihat ayat ini, khudil afwa. Jadilah kamu pemaaf, wa'mur bil 'urfi, perintahkan orang lain untuk berbuat baik, wa'arid 'anil jahilin, lalu berpalinglah dari orang bodoh. Ini tindakan preventif untuk mencegah terjadinya saling benci, saling memusuhi. Surah Al-Isra 53 kata Allah, qul li ibadi yaqul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka itu berbicara dengan sebaik-baik pembicaraan. Ini aplikasi iman ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kalau bicara diam atau kalau berbicara itu bicara yang baik atau diam. Ayat ini yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah mereka berbicara yang baik. Ini preventif juga. Nah, sesungguhnya setan itu menggoda di antara manusia untuk bertengkar, berselisih. Mengisyaratkan kalau bicara tidak baik, beresiko timbul konflik. Kasar, nyinyir, mencela kayak gitu ya, menghina, itu bakal melahirkan konflik. Maka berbicara yang baik. Karena setan ingin melahirkan, menimbulkan kedengkian, kebencian di kalangan kalian, dan setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Lihat juga surat Fussilat mulai ayat 34 sampai 36, 3 ayat. Kata Allah, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dhu hadzin 'adzim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik.
Jadi kalau mereka bilang monyet ke kita, itu buruk. Kita balas dengan balasan yang baik. Dengan mendoakan. Semoga Allah memberikan barokah kepadamu, rahmat kepadamu. Mereka memberi monyet kepada kita, kita balas memberi rahmat atau barokah atau doa kebaikan lain. Maka kalau itu terjadi, keburukan dibalas dengan kebaikan, maka orang-orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Malu sendiri dia. Ada pengalaman seseorang pakai mobil masuk pom bensin. Di depan ada antrian sopir angkot. Di depannya lagi ngisi. Setelah yang ngisi ini pergi, sopir angkot tidak bergerak juga. Apa mogok, apa-apa, ditidit-tidit hare-hare. Maka si sopir ini langsung mendahului, bergerak. Apa yang terjadi? Si sopir angkot ngamuk, monyet. Akhirnya dia maju. Terus ngomel-ngomel. Si sopir ini ya kembali mundur. Kebetulan agak kosong. Sambil turun, nyamperin supir angkot tadi. Bukan rek ngajak gelut. Punten Kang manawi teh mogok. Ternyata supir angkot hanya ngisi 5.000. Harita teh 1,5 liter gitu. Saleter acan gitu. Lalu si sopir ini bilang, kasih 5 liter. Dibayarin. Masih, aduh Kang punten tadi terus ngomong monyetnya. Langsung bersahabat. Langsung dia itu berubah menjadi baik, mendoakan segala macam. Ayat ini tidak salah. Orang yang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan, malu sendiri. Minta maaf lalu berubah menjadi kawan yang sangat baik. Tapi kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Jadi kalau orang jahat umumnya ingin balas. Bahkan balasannya 2 kali lipat kalau bisanya. Gak bisa orang jahat kemudian dibalas dengan kebaikan. Memanglah saya saha kan gitunya. Inginnya membalas. Hanya orang yang sabar. Hanya orang yang menginginkan pahala dari kasus ini. Hanya orang-orang yang menginginkan keuntungan dunia akhirat dari kasus ini. Yang terfikir bagaimana caranya agar orang ini berubah dari kasar jadi lembut, dari benci jadi cinta, dari memusuhi menjadi menyayangi, kan gitu. Balas dengan kebaikan. Itu wujud kesabaran. Terus kata Allah, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Ini juga tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang akan memiliki bagian yang sangat agung dari pahala. Adapun orang yang tidak mikir pahala, tidak mikir akhirat, mikirnya harga diri, mikirnya gengsi, mikirnya perasaan, nggak akan membalas dengan kebaikan, malah membalas dengan keburukan yang lebih dari apa yang dia terima. Jadi tuntunan dari Allah membalas keburukan dengan kebaikan. Terus dijelaskan efeknya. Nanti dia berubah. Tadinya memusuhi menjadi sahabat. Allah juga menjelaskan, ini loh karakter orang yang sabar.
Inilah karakter orang yang akan memperoleh keberuntungan yang besar. Tercegahlah permusuhan dan kebencian. Kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Kalau setan menggodamu dengan satu godaan dalam kasus ini, setan menghasut, balas, kan gitunya. Malu kalau nggak balas, tunjukkan bahwa kita tuh tidak selemah yang dia kira. Kamu kan setiap hari nonjok samsak. Ini ada samsak hidup, kan gitu tuh. Untuk apa selama ini latihan kalau di polototan ke supir angkot wae oge langsung kecing. Kecing itu apa? Ya takut, bukan kencing. Beda dengan kencing. Kecing itu penakut. Nah, setan menghasut. Jadi ada hasutan, balas. Lihat otot kamu gede. Lihat, anggap aja itu samsak. Nah, langsung ta'awud. Fasta'idz billah. Itu hasutan setan. Langsung ta'awud. Jadi kalau ada orang emosi, marah, kebanyakan orang salah istighfar gitu ya. Bukan istighfar, tapi apa? Ta'awud. Karena itu hasutan setan. Nabi SAW melihat ada dua orang yang sering bertengkar. Orang Arab kalau bertengkar itu ngomong, siapa yang jago ngomong dia menang. Sampai matanya memerah. Suaranya meninggi. Apa kata Nabi SAW? Inni la'alamu kalimatan. Lau qalaha la dhahaba ma yajid. Aku mengetahui satu kalimat. Kalau kalimat ini dikatakan oleh orang yang marah tadi, hilang kemarahan. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud sesuai dengan tuntunan ayat ini, ya. Inilah 3 ayat yang di dalamnya mengandung tuntunan untuk mencegah munculnya permusuhan dan kebencian, dan dijelaskan ada unsur nazghun dari setan. Apa itu an-nazghu? Ketika menjelaskan 3 ayat ini. Berkata mu'alif, fa fi hadhil ayat bayanun li ta'arrudi syaitan li bani Adam bin nazghi. Di dalam ayat-ayat ini terkandung penjelasan tentang syaitan menyodorkan kepada Bani Adam untuk melakukan an-nazghu. Apa itu an-nazghu? Kadang an-nazghu maknanya al-ifsad bainan nas. An-nazghu itu merusak hubungan di antara manusia. Sebagaimana surah Yusuf ayat 100, mim ba'di an nazzagha syaitan baini wa baina ikhwati. Nabi Yusuf itu berkata, kan saudara-saudaranya setelah Nabi Yusuf berkuasa datang gitu kan. Setelah dibongkar rahasia Syekh Yusuf, mereka sampai sujud. Saat itu menghormat atau minta maaf dalam keadaan dalam bentuk sujud boleh. Syariat saat itu. Makanya Nabi Yusuf membiarkan mereka sujud, tidak melarang. Setelah itu kan Nabi Yusuf menyuruh ayahnya duduk di kursinya. Nabi Yusuf turun lalu semua sujud ke ayahnya. Sujudnya apa? Menghormat. Menghargai. Saat itu boleh. Sama dengan sujudnya malaikat kepada Adam atas suruhan Allah. Sujudnya menghormat, bukan dalam rangka ibadah. Saat itu boleh. Tapi di zaman Nabi SAW tidak boleh lagi sujud. Walaupun bukan menyembah. Tapi dalam rangka apa? Menghormat tidak boleh. Rasul SAW menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha
li'admi haqqihi 'alaiha. Seandainya aku berwenang menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan suruh makhluk atau ras terkuat di muka bumi. Siapa? Mak-mak untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suaminya atas istrinya. Seandainya boleh sujud diperintahkan, hai akhwat sujud. Tapi karena enggak boleh, maka beliau tidak memerintahkan. Tidak boleh sujud walaupun dalam rangka menghormat dan bukan dalam rangka ibadah. Maka marwah makhluk ras terkuat di muka bumi terjaga, tidak harus sujud kepada suaminya. Alhamdulillah. Tapi dulu boleh. Nah, lalu saudara-saudara Yusuf itu mengakui salah dan minta maaf. Apa kata Nabi Yusuf? Ada perasaan ingin dendam, tapi Nabi Yusuf tidak ada dendam atas kalian pada hari ini. Beliau menyatakan mimba di an-nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Ini terjadi setelah syaitan memberi nazgun antara aku dan saudara-saudaraku. Nazgun artinya merusak hubungan kekeluargaan antara aku dan saudara-saudaraku. Ini makna nazgun yang pertama. Yaitu merusak hubungan. Kedua, wa ahyanan yakunu bil ghadab. Kadang-kadang nazgun itu maknanya menimbulkan kemarahan. Maknanya fayubghidu syaitanul insan hatta tasdura minhu kalimat wa tasarrufat tufarriqun nas. Kadang nazgun dengan makna menimbulkan kemarahan. Maknanya syaitan menghasut manusia untuk marah. Sehingga keluarlah dari mulutnya kalimat-kalimat atau perilaku-perilaku yang bisa memecah belah hubungan dia dengan orang lain. Merusak. Kalau orang lagi marah kan omongannya kasar, ekspresinya ketus, nadanya tinggi gitu kan. Tipopolotot, tipoporongos, sahaok, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat nyolok. Itu hasutan setan. Ketika marah orang bisa seperti itu. Ini dikutip dari tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini. Contohnya adalah kemarahan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ada dua orang yang sedang garlut. Satu bangsa Qutbi. Bangsa Qutbi itu bangsa Fir'aun. Fir'aun bangsa Qutbi. Satu lagi Bani Israel. Yaitu bangsa yang satu kabilah dengan Nabi Musa. Ini pengikut Bani Israel dengan pengikut si Fir'aun berantem. Apa akibatnya? Maka yang Bani Israel ini kedesak merenan, kalah jurus dia. Ada Nabi Musa minta tolong. Ditolong oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa, Masya Allah, tonjokannya itu kuat loh. Sekali nonjok orang itu mati. Siapa sih zaman sekarang petinju yang pukulnya terkuat? Dulu pernah Mike Tyson ya. Konon katanya kekuatan Mike Tyson itu kalau ada truk berlalu dengan kecepatan 40 km per jam ditonjok sama Mike Tyson itu berhenti itu. Cuma tangannya hancur. Tapi itu untuk menunjukkan kekuatan dia. Ada enggak lawannya yang pernah mati? Yang KO banyak ya.
Hanya hitungan menit, kadang detik gitu. Tapi nggak ada yang mati. Padahal bukan satu tonjokan, beberapa tonjokan golepak. Tapi tidak mati. Nabi Musa mati. Bukan Nabi Musanya yang mati. Orang yang ditonjok oleh Nabi Musa mati sekali tonjok tuh. Atau kan ada kisah yang diterangkan dalam surah An-Nur itu. Nabi Musa itu kan diolok-olok oleh kalangan Bani Israel. Karena Bani Israel itu kalau mandi itu berjamaah tuh. Telanjang. Sehingga masing-masing orang bisa melihat mulus atau tidaknya kulit tubuh orang lain. Kecuali Nabi Musa nggak mau. Malu dia. Nggak mau mandi bareng. Mandinya sendiri. Akibatnya orang-orang suudzon. Nah, jangan-jangan punya koreng, punya bekas luka, punya bekas borok, jangan-jangan wudhu gitu kan. Dia olok-olok pokoknya mah. Nabi Musa nggak peduli. Suatu saat Allah ingin membuktikan tuduhan mereka itu salah, keliru. Nabi Musa mandi sendirian, gak ada orang. Mandinya jangan dibayangkan di kamar mandi zaman kita sekarang, gak ada saat itu. Mandinya pasti di tempat di luar, di naon cai nyusu teh bahasa Indonesia, air nyusu, mata air, pakai pancuran gitu. Dibuka semua bajunya karena gak ada orang lain yang lihat. Lalu bajunya disimpan di atas batu. Apa yang terjadi? Batu itu lari membawa bajunya. Riwayat hadis ini sahih. Jangan diukur dengan otak. Oh, bohong itu. Halu. Ayat itu dalam surah An-Nur. Ayat hampir-hampir ayat terakhir. Lari. Atau Nabi Musa teh kagetnya. Dia lari mengejar tanpa pakaian lewat di hadapan orang. Akhirnya kelihatan ternyata tubuh Nabi Musa mulus tidak seperti yang mereka tuduhkan. Setelah orang-orang tahu bahwa kulit Nabi Musa itu mulus, lebih mulus daripada umumnya orang, barulah si batu itu berhenti. Terus diambil pakaiannya, lalu si batu itu dipukul sama tongkatnya. Apa yang terjadi? Dekok itu batu. Apa dekok teh? Penyok. Nah, pokoknya itu bekas pukulan. Bayangkan, batu keras. Coba kita tongkat yang kuat pukulkan ke batu. Apa yang terjadi? Tangan kita sakit, ya enggak? Ini mah batu. Saking kuatnya pukulan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, orang tadi yang berantem dengan teman Nabi Musa ditonjok oleh Nabi Musa, mati. Apa kata Nabiullah Musa? Hadza min amali syaitan innahu aduwwu mudillu mubin. Aduh, ini tuh amalan setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata yang sangat menyesatkan. Itu diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 15. Dan itu hasut-hasutan setan agar Nabi Musa emosi, membantu kawannya yang teraniaya, emosinya dilampiaskan dalam bentuk pukulan kepada lawannya, itu mati. Karena itulah maka wajib bagi kita untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik yang disukai oleh perasaan lawan bicara kita. Hendaklah menjauhi perkataan kasar dan keras karena di dalamnya mengandung unsur perusak persahabatan, merusak ukhuwah Islamiyah, merusak persatuan dan kesatuan. Dan setan itu akan selalu menghasut kekeliruan ini, omongan-omongan kita yang kasar dan keras,
agar terasa sangat berat dan besar dalam hati orang yang mendengarnya. Lalu muncul permusuhan, kebencian. Lalu muncul saling dengki satu sama lain di antara mereka. Oleh karena itu kalau ada orang yang berkata buruk kepada kita, baik berisi celaan, hinaan, atau yang membuat putus hubungan, atau kezaliman, atau hajar. Hajar itu bukan hajar. Permusuhan. Mereka memusuhi, mendiamkan kita, maka balas dengan cara yang lebih baik. Balas dengan ucapan-ucapan yang baik dan muamalah yang baik. Kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Lalu apa akibatnya? Wan natijah anna alladhi bainaka wa bainahu adawah yakunu ka'annahu sadiqun lak. Kesimpulannya atau akhirnya itu, buahnya itu adalah orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi apa? Kawan yang sangat akrab dan dekat. Tapi disebutkan walakin la yuwaffaq di hadzal amal illa man wafaqahullah. Tak ada orang yang bisa mengamalkan amalan ini kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi taufik, barulah orang itu mampu mengendalikan diri, membalas keburukan dengan kebaikan, dan orang ini oleh Allah dicap sebagai orang yang sabar dan orang yang akan memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Jadi wajib kita hati-hati terhadap setan dan makarnya yang akan mengobarkan api kebencian dan permusuhan di antara kita. Berkata Nabi SAW, inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratul Arab, walakin sa'a fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah, diibadati oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, tapi syaitan berupaya untuk menimbulkan permusuhan di antara mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, maknahu aisa badahu ahlu jaziratil Arab walakin sa'fit tahrishi bainahum bil khusumat wasyahna wal hurub wal fitan wa nahwiha. Kata Imam An-Nawawi, makna hadis ini adalah syaitan putus asa untuk disembah di jazirah Arab, tapi syaitan berusaha menimbulkan tahrish, menghasut di antara mereka untuk menumbuhkan permusuhan, saling kebencian, saling berperang, dan saling fitnah ataupun yang sejenisnya. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim secara umum dan para penduduk di jazirah Arab secara khusus untuk waspada, wanti-wanti terhadap hasutan syaitan untuk melontarkan permusuhan di antara mereka di semua level. Baik di kalangan para hukam, para pejabat. Jangan sampai satu pejabat dengan pejabat lain bermusuhan. Atau pejabat dengan rakyat. Atau di kalangan para ulama. Atau di kalangan para penuntut ilmu. Atau di kalangan orang-orang awam. Karena setan akan senang, akan berbahagia melihat perpecahan, melihat permusuhan, melihat ketidakakuran di kalangan mereka. Dan setan yang mampu menimbulkan
keretakan hubungan, diberi anugerah sebagai sebaik-baik setan oleh iblis. Terlebih kalau perkeretakan hubungan itu antar suami istri. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma', thumma yab'atsu sarayahu fa'adanahu minhu manzilatan a'dhamahum fitnatan. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza, fayaqul ma sana'ta syai'a. Qal thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Qal fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta." Sesungguhnya iblis ini rajanya setan. Dan belum mati sejak zaman Nabi Adam baheula. Nabi Adam sudah mati. Dan puluhan generasi dari turunannya sudah banyak yang mati juga. Sampai generasi kita belum mati. Tapi pasti kita akan ya. Pasti. Saya, antum pasti mati. Ya. Nggak tahu kapan. Kalau antum mau lebih dulu, anak rela. Fadhal. Nah, iblis ini meletakkan singgasannya di atas air. Jangan dicari air yang mana, di lautan yang jelas. Lalu dia mengutus beberapa pasukannya ke segala arah untuk menggoda manusia. Maka setan yang terdekat dan teragung kedudukannya dalam pandangan iblis adalah setan yang paling besar menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Makin hebat mengadakan fitnah dan godaan di kalangan manusia, makin berprestasi, makin dekat kedudukannya dengan si iblis itu. Maka datang salah sejin di kalangan mereka. Kan jin itu. Datang salah satu jin di kalangan mereka. Datang salah sesetan di kalangan mereka. Salah satu setan. Setelah menggoda orang, lalu setan itu berkata, "Aku telah berbuat begini. Maksudnya telah membuat orang terjerumus dalam dosa. Apa kata si iblis? Masona tasya, kamu belum berbuat apa-apa. Itu bukan prestasi, godaan yang kau berikan kepada mereka itu. Lalu datang lagi salah sesetan mereka. Lalu berkata, ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'ati. Aku mendatangi suami istri. Tidaklah aku tinggalkan mereka, kecuali aku telah membuat mereka itu bercerai. Yang tadinya suami istri itu pasti tadinya saling mencintai, makanya nikahnya. Kemudian berubah menjadi kebencian dan kemudian bercerai. Qala, maka dikatakan fayudnihi min. Didekatkanlah si setan itu lalu menyatakan ni'ma anta, sebaik-baik setan adalah kamu. Jadi setan juga ada yang baik, tapi baik menurut si iblis. Ternyata setan setan terbaik itu menurut iblis mah adalah setan yang bisa membuat suami istri menjadi bercerai. Ada nggak manusia yang membuat manusia itu suami istri jadi bercerai? Ada. Kalau perempuan disebut apa? Pelakor. Kalau laki-laki disebut pebinor ya. Pelakor apa? Perebut laki orang. Pebinor apa? Perebut bini orang. Kalau ada suami istri,
Ini istrinya lagi miskin, dihasut, biar berantem, biar bercerai, kutunggu jandamu. Itu tulisan di belakang truk ya. Diangkut kadang ada. Dibuat agar mereka itu kisruh, bercerai gitu. Nanti kata anak-anak mah megat muntah. Ini permainan apa? Main kelereng. Megat muntah teh. Sudahlah, lupakan saja. Jadi, kutunggu jandamu tadi itu megat muntah namanya. Ya. Pebinor itu, kalau wanita melihat tuh ihwannya gemesin, dibuat agar dia menceraikan istrinya lalu direbut, diharayu. Saya mau nikah sama kamu, asal ceraikan dulu tuh, gitu. Diceraikan, pelakor ini. Awas ihwan jangan ada yang jadi pebinor. Awas jangan ada yang jadi pelakor. Karena itulah sebaik-baik syaitan dalam pandangan iblis laknatullahi alaih. Jadi ketika menjelaskan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, wa dzalika anna hadhil usra yatafarraqu syamluha wa rubbama afdha hadha tafriq ila khilafi baina usar wa qabail nas'alullah al-afiyah. Dan ini disebabkan karena keluarga bisa terpecah belah. Kadang konflik itu bisa terjadi antar keluarga bahkan antar kabilah. Tidak hanya suami istri ini yang bercerai, yang bermusuhan dan saling benci, orang tuanya, kakak adiknya ya, dua keluarga besar. Kadang-kadang sadesa, beda desa, nikah, bercerai, dua desa jadi bermusuhan. Dan ini bukti apa? Keberhasilan syaitan laknatullahi alaih. Karena itulah kita bisa melihat bahaya dari saling hasad, saling dengki, saling memusuhi. Maka dua hal ini terlarang. Bukan dua hal. Hal-hal tadi terlarang. Dan seluruh penyebab lahirnya kebencian, permusuhan, dendam di kalangan mereka dilarang. Dilarang saling menghina, mencaci, memberikan lakab-lakab yang buruk. Jangan suudzon, jangan tajasus, jangan ghibah. Itu tuh merupakan penyebab lahirnya kebencian dan permusuhan. Preventif, pencegahan. Allah menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu. Jangan saling menghina. Jangan saling memberi sebutan-sebutan yang buruk. Walaupun sebutan itu sesuai dengan fakta. Disebut si hitam karena memang hitam. Disebut si jebleh karena memang jebleh. Disebut si kembu karena memang kembu. Disebut si pesek karena memang pesek. Walaupun sesuai fakta, tapi itu celaan, hinaan. Orang yang diberi lakab itu kesel apa marah? Dua-duanya, ya kesel ya marah, tersinggung dia. Walaupun sesuai fakta, kamu jangan marah, kan sesuai faktanya kamu pesek. Tetap saja itu menyinggung. Ya. Kalau sesuai fakta itu celaan, hinaan. Mencela, menghina itu mengungkit aib yang ada pada diri orang itu. Aib secara fisik.
Kadang aib secara attitude atau karakter tingkah laku seperti si pelit, memang karakternya pelit. Atau umpamanya si cuek karena memang karakternya cuek, tapi itu aib, membuat orangnya tersinggung. Itu sukhriyah. La yaskhar qaumun min qaumin. Ijtanibu katsira minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsam. Jauhi suudzon. Terus wala tajassasu, jangan tajassus. Mengorek-ngorek, mencari-cari keterangan tentang aib orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini 3 suudzon, tajassus, ghibah ini satu mata rantai. Setelah orang suudzon kan buruk sangkanya, tapi baru lon, baru dugaan, belum ada fakta. Lalu mendorong dia untuk mencari fakta, tajassus. Mengorek-ngorek, mencari kesalahan orang lain. Setelah didapat, oh ini fakta keburukannya, diomongin, ghibah. Makanya 3-tiganya terlarang. Ijtanibu katsira minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jauhi suudzon, jangan tajassus, jangan ghibah. Itu semua bibit rurujit indung rurusuh. Itu sumber keburukan, itu benih lahirnya atau tumbuhnya kebencian dan permusuhan. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling hasad, saling dengki. Ini enggak perlu dijelaskan. Sebenarnya perlu, tapi nanti sah. Wala tanajashu, jangan tanajus. Tanajus itu maknanya banyak. Maknanya bisa di bidang muamalah, jual beli gitu. Bisa di bidang mujalasah, pergaulan. Dalam masalah muamalah jual beli itu, pembeli dan pedagang saling menjatuhkan. Kalau kalau pedagang ada bagang, ada aib, diumpetin. Terus dipuji ini barang, ditaikan harganya. Ada 2, supaya si pembeli jatuh mentalnya, nggak akan mau beli ini, dinaikkan. Harga 1 juta, ini 2 juta gitu. Untuk menjatuhkan harga diri dari si pembeli, lalu terpancing harga diri, jangankan 2 juta, 10 juta saya bayar. Akhirnya dia rugi, si penjual untung. Atau si pembeli membanting harga yang kayak gini 1 juta. Di pinggir jalan di emperan ini cuma 100.003, ada hadiah odol segala. Akhirnya timbul permusuhan. Intinya saling menipu. Saling menyembunyikan aib dari barang yang akan dia jual. Tanajus namanya. Jangan saling menipu, jangan saling benci, jangan saling memusuhi. 4 larangan. Saling hasad, saling dengki, iri gitu ya. Saling menipu, saling membenci, saling memusuhi. Di sini sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Semua ini larangan dari ayat, larangan dari hadis. Tidak bolehnya saling menghina, mencela, memberi gelar-gelar yang buruk, suudzon, tajassus, ghibah dalam rangka saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu keburukan. Jangan sampai lahir kebencian, hasad, kedengkian, saling memusuhi. Karena itu adalah salah satu di antara
target setan di dalam menggoda manusia, ya. Inilah salah satu cara setan di dalam menipu manusia dengan menimbulkan apa? Saling benci dan saling memusuhi, merusak hubungan baik di antara sesama muslim. Cukup ya sampai di sini kajian kita di pagi hari ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustadz Afan di luar tema. Kan sering ustadz bilang, jika pengen tahu keburukan seseorang, tanya orang terdekatnya. Misal istri atau suami. Bukankah tidak boleh kita buka aib? Sebatas apakah yang diperbolehkan? Jika pengen tahu keburukan seseorang, tanya orang dekatnya. Ustadz mana yang bilang begitu? Rasanya saya nggak pernah bilang kalau ingin tahu keburukan seseorang. Nggak boleh kita tahu keburukan seseorang. Apalagi ngorek-ngorek. Mungkin maksudnya gini. Kalau ingin tahu pemahaman atau agama seseorang, tanyakan siapa kawan-kawannya itu mungkin ya. Jadi anil mar'i la tas'al. Wasal an disebutnya zumalaihi. Jangan tanya tentang seseorang, tentang agamanya. Tapi tanya tentang kawan-kawan. Dengan siapa dia berkawan, akan seperti itu pemahaman dan pengamalan agamanya. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum mayyukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Jadi mungkin yang dimaksud ustadz-ustadz itu pernah bilang untuk mengetahui agama seorang gak perlu bertanya kepada dia langsung, tapi lihat kawan-kawan bergaulnya. Itu mungkin. Karena agama dia baik pemahaman ataupun pengamalan akan sama dengan kawan-kawannya. Makanya ini kita dilarang keras oleh Quran, oleh hadis yang sahih. Untuk berkawan dengan orang yang pemahaman agamanya menyimpang atau lalai dari pengamalan agamanya. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ini surah An-Nisa 140. Kata Allah, telah kami turunkan di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, jangan kalian duduk-duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada urusan lain. Lalu kata Allah, idzan a'innakum idzam mithluhum. Kalau kamu bersama-sama mereka, kamu di satu golongan kan sama mereka. Ayat ini oleh para ulama juga dijadikan dalil tentang tidak boleh duduk-duduk di satu majelis yang bisa dibahas ayat Allah dengan cara yang menyimpang. Dengan ra'yu, dengan hawa nafsu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahu mumarridatun lil qulub. Jangan kalian bergaul dengan pengikut hawa nafsu.
Mana pengikut hawa nafsu? Orang yang dalam memahami agama dengan ro'yu, bukan dengan ilmu. Kata Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapa orang yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa dalil dari Allah. Maknanya orang yang berbicara agama tanpa dalil Quran Sunnah, hanya dengan ro'yu, dengan kultur, budaya, adat, kebiasaan, itu berarti tidak berdasarkan dalil, berarti mengikuti hawa nafsu. Itu orang yang lebih sesat. Maka setiap orang yang membahas agama dengan cara yang tidak benar, tidak merujuk ke ahlinya kepada para ulama, maka itu pengekor hawa nafsu. Kata Ibnu Abbas, jangan kalian bermuamalah dengan mereka karena bergaulnya dengan mereka membuat hati terjangkiti penyakit. Penyakit apa? Syubhat. Karena itulah maka terlarang. Itu mungkin maksudnya ya. Coba bisa saya salah tangkap sekali deh. Kan ustadz sering bilang, jika pengen tahu keburukan seseorang, tanya orang terdekatnya. Ustadz mana yang bilang begitu? Saya rasanya tidak. Kecuali ada kecualinya nih. Kalau kita mau ta'aruf sama seorang ikhwan ke akhwat atau akhwat ke ikhwan, jangan tanya dia, Uhti karakternya gimana? Saya malah lembut, baik, penyayang, perhatian, taat ke suami. Nabeh maneh. Pasti yang diungkit apanya? Kebaikannya, biar laku. Biar segera, besok akad juga. Gitu. Tapi tanya orang terdekatnya. Terdekatnya kawannya, sahabatnya yang sehari-hari bersama dia. Dan orang yang ditanya gak boleh menutupi aib jadi bagus-baguskan. Padahal ada yang jeleknya. Boleh gibah? Boleh dalam hal ini. Jadi kalau umpamanya ada ikhwan nih. Kita tahu karakter ikhwan ini buruk. Ngelamar akhwat. Akhwat itu gak kenal. Terus nanya ke kita gimana ikhwan itu. Ungkip aja keburukannya. Boleh, boleh. Nabi selesai melakukan itu. Ada seorang wanita, ya Rasulullah, ada 2 orang yang melamar saya, Muawiyah dan Abu Jaham. Mana yang harus saya pilih? Lalu kata Nabi SAW, adapun Muawiyah dia fakir, dia miskin. Adapun Abu Jaham suka mengangkat tongkatnya, artinya suka mukul, suka kasar. Menikahlah kamu dengan fulan. Jadi 2 orang ini tidak direkomendasikan, lalu disodorkan nih menikah dengan ini. Akhirnya jadi menikah dengan ini. Ini gibah? Ya ini gibah. Dan ini gibah yang diperbolehkan. Ya, jadi kalau umpamanya ikhwan mau nikah lagi nih, kalau berani, lalu memilih akhwat. Ingin tahu karakternya, tanya kawan-kawan dekatnya. Dan akhwat, dengar akhwat. Kalau di akhwat ditanya tentang seorang teman gitu ya, yang akan dilamar, nggak apa-apa ungkap keburukannya. Tapi yang adil, yang fair, sesuai fakta. Jangan sampai biar nggak jadinya ke saya, diburuk-burukan padahal baik. Biar ke saya. Oh jangan, akhi itu mah jelek begini, kalau mau ke saya aja. Padahal itu hanya sekedar fitnah, nggak boleh juga ya. Mungkin itu maksudnya, wallahu a'lam. Apakah ini yang dimaksud? Wallahu a'lam. Bagaimana hubungan antara iblis yang diusir dari surga zaman Nabi Adam dengan jin, setan, dan dajjal? Hubungannya baik-baik saja. Karena mereka satu golongan. Meren ya. Iblis itu bangsa jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam. Semua sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Iblis itu bangsa jin.
Jadi Allah yang menyatakan iblis ini bangsa jin. Juga ketika iblis ditanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Apa kata si iblis? "Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Karena aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Yang diciptakan dari api apa? Jin. Jadi iblis bangsa jin, ya. Nah, jadi jin-jin setan-setan, jin-jin anak turunan iblis yang durhaka itu setan. Adapun jin-jin yang muslim, ada jin yang muslim ada. Kata siapa? Kata jin sendiri. Wa minna muslimun wa minna duna dzalik. Di antara kami ada wa minna, di antara kami wa minna sholihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh. Di antara kami ada yang tidak soleh. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang muslimnya muslim ahlus sunnah, ada yang syiah, ada yang khawarij, tergantung kemana mereka ngaji. Kalau jin sekarang ngaji ke kita, sama dengan kita. Di sini juga ada jin. Meren ya. Kalau saya tahu, meren sekali tinggal lihat saya. Nah, kalau jin itu ngaji ke kita, sama dengan kita. Kalau ada jin yang ngaji ke Asy'ariyah, jadi Asy'ariyah dia. Kunna tara'iqa qidada. Jin-jin muslim ini bukan setan. Ya, jadi setan itu sebutan bagi makhluk durhaka, baik bangsa jin atau manusia. Manusia yang ingkar juga disebut setan. Orang munafik, wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau orang munafik itu balik lagi ke kawan-kawan setan mereka, disebut setan. Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Demikianlah bagi setiap nabi kami jadikan musuh-musuh baik dari kalangan setan-setan bangsa jin atau setan-setan bangsa manusia. Jadi setan itu sifat. Nah, yang disifatinya bisa jin, bisa juga manusia, ya. Jadi jin adalah ras seperti manusia. Iblis itu rajanya zaman dahulu. Turunannya jin yang durhaka disebut setan, tapi jin muslim maka dia tidak disebut setan. Bagaimana dengan Dajjal? Dajjal manusia biasa. Tapi dia memiliki keluarbiasaan yang menjadi fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, ya. Afat Nusan di luar tema. Apa yang harus saya lakukan dengan foto-foto keluarga yang masih dipajang di rumah mertua? Dalam keadaan saat itu belum berhijab. Turunkan. Saya sudah kirimkan video-video pendek di grup keluarga perihal larangan memajang foto makhluk bernyawa dengan harapan supaya bisa diturunkan. Tapi abai. Apakah saya berdosa ya Ustaz? Karena saya kumpul keluarga pasti semua akan melihat foto tersebut. Bilang aja mah gitu ke mertua, "Pak, saya ini tidak dihijab aurat. Tolong diturunkan ya. Sekarang kan saya sudah berhijab." Itu saja bilang ya. Insya Allah mengerti kok. Apakah termasuk memutuskan silaturahmi bila kita bersikap kepada saudara kita? Karena bila setiap membuka pembicaraan dengan saudara tersebut, ujung-ujungnya nyelekit. Sehingga hati kita sakit dan merasa menyesal sudah berbicara. Kita tidak membencinya atau memusuhinya, hanya ingin menjaga agar hati kita tidak tersakiti dan jadi kefikiran saja. Jadi lebih baik tidak menyapa. Iya, jauhi yang seperti itu. Pertama, kalau bisa kita nasihati, kita dakwahi, nasihati. Biar berubah, biar berhenti dari julidnya. Tahu julid?
julur lidah. Gaul saya, tahu julid. Jadi kalau ada orang apapun langsung lidahnya itu menjulur. Dalam arti komen. Tapi komennya itu apa? Lekit. Ada yang gitu? Ada. Maka orang yang kayak gitu jangan dijadikan kawan. Kalau bisa dinasihati, nasihati, dakwahi gitu ya sudah, mudah-mudahan berubah. Kalau dinasihati kekeh, bahkan nuduh sok suci, kamu kan suka ada gitu ya. Dia bersalah, kita ingatkan, balik menuduh sok suci kamu. Kayak ustazah aja. Ustazah aja nggak gitu. Nah udah, kita tinggalkan tanpa memusuhi. Kalau ketemu di jalan, say hello, salam, iya. Tapi nggak perlu harus ngobrol lama. Karena tahu ngobrol lama sedikit, racunnya keluar. Julidnya keluar. Celaan hinaannya mata nyelekit karena ate. Nah udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana kita ngobrol? Maaf saya terburu-buru gitu. Sudah tinggalkan saja tanpa harus memusuhi. Itu tidak memutuskan hubungan ya. Karena menghindarkan keburukan dia tanpa memusuhinya. Terakhir, saya seorang akhwat. Saya punya sepupu laki-laki dan sudah berkeluarga. Dulu sepupu teh anak paman ya. Dulu suka me-WA saya dengan tulisan yang menggoda. Saya sebal dan memutuskan untuk tidak membaca dan membalas WA-nya lagi. Apa saya termasuk orang yang memutuskan silaturahmi? Iya, enggak. Tidak memusuhi, kalau ketemu biasa salam, tapi biar tidak menggoda, biar tidak menimbulkan masalah, hindari. Seperlunya aja. Jadi jangankan saudara sepupu ya, orang lain umpamanya nge-WA tapi isi WA-nya genit, ya sudah hindarkan saja. Tidak dibalas lagi atau balasnya seadanya ya. Nanti dia juga ngerasa kalau kita membalas seadanya atau tidak membalas, dia ngerasa kita tidak melayaninya, maka kalau dia punya malu ya akan berhenti gitu. Kalau terus gak punya malu dia. Terus saja diabaikan, jangan ditanggapi ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.